Perlu diketahui Bapak Ibu semuanya bahwa ini adalah pertunjukan yang sangat spektakuler. Jadi untuk memulai pertunjukannya ya, kita tidak menggunakan cara biasa, namun kita menggunakan sensor suara. Di mana pertunjukan ini hanya akan bisa dimulai jikalau sensor suara kita mendengar teriakan saluran sekeras-kerasnya yang disertai dengan tepuk tangan. Pertanyaannya, sanggup tidak nih para pengunjung semua yang ada di sini melakukan hal tersebut? Sanggup? Kita coba dulu ya latihan sekali aja sekali aja yuk. Sensor off 3, 2, 1. Masa ada yang gak sanggup? Teriakannya selalu kan, yang kenceng sambil tepuk tangan, bukan sanggup ya. Oke, kita coba 3, 2, 1. Saya akan bacakan terlebih dahulu peraturan sebelum kita memulai pertunjukannya. Ada 4 peraturan saja. Yang pertama, selama pertunjukan berlangsung nanti, Bapak Ibu semuanya boleh untuk memfoto merekam dengan kamera apapun, kamera profesional, kamera handphone, namun tidak diperbolehkan menyalakan flashnya. Yang kedua, selama pertunjukan berlangsung nanti, area tribun akan dipadamkan, kondisinya sangat-sangat gelap. Jadi untuk para pengunjung semuanya tidak diperbolehkan berdiri, apalagi berlalu lalang di area tribun karena pasti akan mengganggu pengunjung-pengunjung yang lainnya. Yang ketiga, kepada pengunjung semuanya, selama pertunjukan ini berlangsung, Bapak Ibu semuanya tidak diperbolehkan menyalakan rokok, baik elektrik maupun konvensional. Yang terakhir, yang keempat, untuk para pengunjung semuanya yang membawa makanan, harap sampahnya tidak ditinggal di area tribun setelah pertunjukan ini selesai, alias dibawa ke atas, lalu dibuang ke tempat sampah. Oke? Coba semuanya siap atau tidak? Kalau siap, sekali lagi, apa tadi Mas Boknya? Setelah saya hitung 3, 2, 1, semuanya teriak. Sambil. Oke, baiklah, tak perlu lama-lama dan sensor on. Siap ya? Salah. Siap. 3, 2, 1. Dan inilah dia spektakuler show legenda Baru Krimping. Selamat menyaksikan. Sebuah pertunjukan spektakuler, kisah legenda Baru Krimping. Para pengunjung diharapkan untuk tetap berada di tempat duduk masing-masing, karena pertunjukan akan segera dimulai. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa bernama Ngasem, hidup sepasang suami istri bernama Ki Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka belum juga dikaruniai seorang buah hati.
Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kepentingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mewujudkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Kelenteng. Nama yang diambil dari kelentengan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Kelenteng seorang diri. Baru Kelenteng memiliki kekuatan untuk memperbaiki segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Kelenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaannya. Nyai Salokantara kemudian membawa pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa pergi berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Kelenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Kelenteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Kelenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Kelenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Kelenteng dengan berkata bahwa jika Baru Kelenteng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Kelenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tukur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Kelenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tukur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Pandu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga desa Patuk dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Kelenteng
menjadi seorang anak manusia. Dia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut baru Kelinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, baru Kelinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Dia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, baru Kelinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami. Warga desa Patok. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa baru menangis. Kemudian baru bercerita bahwa warga desa Patung mengusirnya. Mendengar cerita baru, nenek itu mengajak baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patung yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, angin besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Kelinting melihat warga desa Patung yang dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Kelinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, baru Kelinting menolong warga desa Patung dari bencana banjir tersebut. Warga desa Patok merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Kelinting pun memberitahu warga desa Patok bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patok akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tunjukkan rasa hormat, warga desa Patok menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Kelinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan